Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan saya yang kedua pada pagi hari ini, guys. Alhamdulillah Sabtu libur, bisa bekerja di rumah. Apa yang bisa kita kerjakan? Akan membungkusi buah jeruk yang sudah mulai satu kepal ini, kita bungkusi. Tujuannya agar tidak disengat oleh lalat buah, karena kalau disengat oleh yang namanya lalat buah, maka akan menyebabkan jeruk itu nanti bolor. Kalau bolor jatuh. Maka kalau itu berlarut-larut kita biarkan, kita tidak bisa panen, petani tidak bisa panen. Oleh karena itu, ini petani jeruk waktunya bungkusi jeruk itu pakai plastik agar tidak disengat oleh lalat buah. Dengan membungkusi plastik seperti ini lebih higienis, tidak terkena atau terkontaminasi pestisida, obat-obatan kimia yang menyebabkan kalau jeruknya nanti dimakan itu sehat, ya, yang menyebabkan kalau dimakan sehat, ya. Oleh karena itu kita bungkusi seperti ini, ya. Jadi alat yang perlu kita gunakan dulu ini pakai tangga ini atau ondo, ya, jagrak, ini alatnya, ya. Kemudian pakai plastik seperti ini yang kita sudah siapkan. Tadinya itu digunting menjadi ujungnya itu digunting ini agar kalau air masuk ke dalam plastik ini maka akan mengalir lewat lubang yang kita siapkan itu, sehingga tidak menggenang di dalam air. Oleh karena perlu kita siapkan juga gunting kecil, ya. Kemudian tadi juga saya memakai gunting yang agak besar. Jadi jeruk-jeruk yang diperkirakan nanti pertumbuhannya tidak sehat itu lebih baik kita gunting saja, kita potong saja seperti ini. Jadi ini tadi saya potong, kalau tidak dipotong nanti jadinya itu jeruknya itu adalah jeruk namanya jeruk bungkek yang perkembangannya tidak bertumbuh secara simetris, ya. Baik, mari kita lakukan pembungkusan sederhana saja. Caranya pokoknya dibungkus begitu saja biar nanti tidak dimakan lalat. Wah, ini di depan saya ini ada banyak jeruk. Ini jeruk Bali, guys, ini yang saya tanam ini jeruk Bali. Rasanya manis, tidak ada kecutnya. Ini bisa diatur kemiringan dari cagaknya, bisa diatur sesuai dengan keperluan. Hati-hati jangan sampai mengenai jeruknya. Kalau mengenai jeruknya nanti dikhawatirkan tersentuh terus rontok. Oleh karena itu juga harus hati-hati. Jadi nanti saya perkirakan ada 4 atau 5 yang bisa saya bungkus. Diperkirakan dulu tempatnya, tempat ini ondonya ini, biar lebih efisien.
nanti bisa membungkus banyak jeruk. Harus juga kita perkirakan letaknya ini. Nah, ini saja saya akan naik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini langsung bisa kita lakukan pembungkusan. 1, 2, 3, 4. Yang lainnya jatuh. Bisa dititipkan di sini. Nah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad. Alhamdulillah untuk tahun ini insya Allah buah jeruk itu baik namanya, karena tidak disengat oleh lalat buah ya. Jadi petani itu harus memiliki keterampilan memanjat juga guys ya. Oleh karena itu kadang kalau kita punya anak kecil, anak laki-laki, itu pasti secara naluriah dia itu ingin memanjat gitu. Itu tidak boleh kita larang, karena mereka sedang belajar keterampilan memanjat yang nanti ketika dewasa juga diperlukan dalam pekerjaannya, misalnya menjadi pegawai PLN, atau kalau Pak Tani ya Pak Tani jeruk seperti ini bisa memanjat. Ini saya tanpa berpegangan pada tangga saja ya berani, tidak jatuh, karena sudah terlatih sejak kecil yang namanya memanjat pohon, itu sudah terlatih sejak kecil. Kalau Anda melarang anak Anda untuk memanjat di masa kecil, itu sama saja dengan membunuh keterampilan memanjatnya sejak kecil, sehingga nanti kalau sudah besar dia takut memanjat seperti ini, takut kalau jatuh seperti itu guys. Untuk tahun ini tadi saya bilang prospeknya bagus, karena biasanya dengan sebesar sekepal ini kalau tidak segera dibungkus itu sudah disengat oleh lalat buah. Tapi untuk tahun ini sudah sebesar ini tidak ada lalat buah, alhamdulillah. Semoga nanti prospeknya bagus, harga jeruknya bagus, tapi hati-hati juga jangan sampai jatuh ketika memanjat seperti ini.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Nanti saya prediksi harga jeruk itu satu buah, sebuah jeruk itu dipatok dengan harga 10.000. Itu di tingkat petani. Kalau di tingkat bakul bisa 15.000, bahkan ada yang 20.000. Kalau super, saya pernah 4 tahun yang lalu itu membeli itu, saya beli itu di petani, itu petani jeruk itu 19.000. 3 tahun yang lalu untuk saya berikan kepada seseorang, saya hadiahkan untuk kepada seseorang itu 19.000. Nanti saya kalau laku 10.000 gitu saja ya sudah untung. Baik, kemudian saya akan pindah dari sisi sebelah barat. Tadi sebenarnya saya menyiapkan gunting. Baik, saya akan beralih dari sebelah kanan. Ini juga sambil olahraga, guys. Berolahraga. Latihan keseimbangan. Nah, ini bungkek. Kalau bungkek kita potong saja agar energinya juga tidak ke sini, tapi akan didistribusikan kepada jeruk-jeruk yang bagus. Ini ada 3 jeruk yang bisa kita bungkus dari 1 kali naik pohon. Kita sembunyikan di sini guntingnya. Nah, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dibungkus dengan teknik manual, guys. Ada yang dengan teknik yang katanya modern ya. Jadi dengan tembak dari bawah. Banyak nangkrangnya, guys, yang menggigit saya. Nah, ini tidak baik. Ini tidak baik, kita potong. Ya, kita potong juga pohon atau dahan yang digunakan untuk sarang nangkrang, karena daripada menggigit maka kita potong. Saya akan naik di puncak tangga ini karena jeruk yang tadi saya katakan ada teknik yang dengan sistem pakai jepretan karet begitu.
tapi menurut saya tidak efektif karena tidak sempurna. Bungkusannya hasilnya tidak sempurna, sehingga masih ada lalat buah yang bisa masuk ke dalam bungkusan plastik itu, sehingga menyebabkan akhirnya masih saja tersengat oleh serangga atau namanya lalat buah. Ini 3 buah sudah. 3 buah.